Dewan Juri ya. Dan mohon maaf Pak Kiai Tajudin Nur tidak bisa hadir ya karena ada acara selanjutnya. Untuk selanjutnya gimana Ustaz? Untuk Dewan Juri dulu atau? Oh iya, baik, ada sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ustadz Daman Huri. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah lewat lomba ini kita bisa bersilaturahim dan ini adalah salah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Dewan Juri, Pak Kiai, Pak Jengan yang saya hormati, Pak Dr. Dedi, Ketua Paksi PKS yang saya hormati, Ustadz Abdul Rahim, Ketua BPU, Bidang Pembangunan Umat, DPD yang saya hormati, dan KUM semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah pada siang ini pelaksanaan lomba baca kitab kuning Fathul Mu'in telah selesai, tinggal menunggu pengumuman. Untuk adik-adik santri wal santriyah, antum semuanya itu sesungguhnya sebuah aset. Ulama muda, anak kategorikan ulama muda karena ya anak juga pernah mondok, merasakan bagaimana untuk mencapai membaca kitab Fathul Mu'in itu bukan tahapan yang mudah. Membaca kitab itu notabene harus menguasai ilmu alat, nahwu sorofnya, bahkan ya dari mulai jurumiyah sampai alpiyah. Itu. Mungkin kalau zaman yang usia sekarang baru di bawah 25 tahun, tidak merasakan. Kalau zaman anak-anak usia sudah tua, 46 tahun. MI aja, Madrasah Ibtidaiyah udah dituntut hafalan jurumiyah. Gitu kan. Beres MI mesantren baru imriti, terus seterusnya sampai ke alpiyah gitu kan. Dan menghafal alpiyah itu lumayan gitu, 1000 bait. Hafal 100, besoknya nambah ada 10 bait. 15 bait yang belakang hilang gitu kan. Sering terjadi seperti itu. Makanya ini adalah bagi anak ada aset. Ulama itu adalah aset. Dulu para sahabat merasa khawatir saat terjadi perang. Kalau nggak salah di perang Uhud banyak para sahabat yang meninggal dunia. Dan yang meninggal itu adalah para hufad, para penghafal Al-Quran. Sehingga pada zaman khalifah pun diterbitkannya sebuah mashaf Al-Quran Utsman bin Affan. Dan hari ini pun dari kita, DPD PKS, bergulirnya di pesantren-pesantren. Zaman anak pesantren tahun 92 di Tasikmalaya, sekolah umum pesantren itu mengharamkan. Sehingga tadi ngobrol juga dengan ajengan, kalau pesantren dengan sekolah disebutnya santri 2 tak. Hari ini zaman sekarang sudah berubah. Gitu. Jadi bahkan ada anekdot kalau nikah sama santri paling kalau bahasa Sunda di paraban kulhu, kan gitu. Karena apa? Ya kulhu identik dengan tahlilan. Akhirnya banyak santri yang ingin sekolah.
Tapi targetan dari salafiyah, dalam arti kalau Anda mengartikan salafiyah, bukan salafiyah yang sekarang, ya kitab-kitab kuning itu tidak bisa mencapai target. Sekolah aliyah dulu tahun 92, Fathul Muin itu harus sudah selesai. Karena mereka memang betul-betul mondok. Hari ini mondok itu dari sisa sekolah. Maaf, Anda mengatakan dari sisa sekolah. Karena pagi sampai siang sekolah, sisanya ngaji. Penghabisan waktu, udah kecapean. Gitu. Nah, kembali lagi, ini adalah ulama-ulama muda. Maka kenapa dari awal Ana sebagai ketua pelaksana membuat grup peserta. Ana berharap grup ini tidak bubar. Yang belum masuk grup insya Allah akan dimasukkan. Tetap yang hari ini juara 1, juara 2, juara 3 bukan berarti antum bukan yang terbaik. Tetap yang terbaik semuanya. Cuma memang Ana yakin dari antum bisa membaca, bisa menerangkan. Karena pertama kali tampil, yang tadi di awal, di belakang ingat, saat ke depan hilang semua. Bukan karena nggak bisa, karena grogi. Itu, Ana rasakan. Dan inilah yang Ana berharap jadilah wahana pembelajaran buat antum semua. Mengupgrade diri. Bahkan bahasanya kalau ingin mengasah diri itu bukan hanya bisa dan paham. Tapi belajar juga untuk menampilkan. Di santri ada orang yang bahasanya jurusnya banyak, pandai silat. Tapi pas bertarung kalah. Karena apa? Karena tidak biasa diolah. Begitu juga antum di pesantren, saat terjun ke masyarakat, gesekan di masyarakat itu banyak. Bagaimana antum memposisikan diri sebagai ulama di masyarakat itu bukan menang dan kalah. Bagaimana kita berupaya untuk mengolah masyarakat. Mengolah emosi, sama perlombaan juga diantaranya mengolah emosi antum. Gitu. Ya grogian tidak terolah, gempur gitu. Ilmu yang sudah ada pada hilang karena apa? Grogi tadi gitu. Tapi makanya diumumkan ada juara 1, juara 2, juara 3. Dikatakan inilah adalah uang penghargaan dari kita. Kalau ilmu dihargakan dengan uang tidak bisa. Ilmu jauh sekali sangat berharga. Buat penghargaan buat antum yang sudah meluangkan waktu datang ke sini dan mencoba gitu kan untuk eksis gitu. Itu yang kedua, insya Allah ini grup akan berlangsung dan bagi siapapun yang tidak ada kesempatan hari ini, insya Allah dari PKS tiap tahun ini ada. Saya dari BPU insya Allah untuk tahun depan bukan hanya Fathul Muin. Kalaupun Fathul Muin adalah program titipan dari DPP. Ini level kabupaten. Ana berharap yang nanti juara 1 harus mau ikut ke utusan ke level selanjutnya. Di level provinsi. Itu insya Allah tanggal 4 Desember ya Ustaz. 4 Desember ke provinsi. Ya, kemarin Ana sampaikan kalau di player itu tanggal 2 ya, itu ada perubahan tanggal 4 Desember. Siapapun yang juara 1, insya Allah DPD PKS sama praksi PKS akan memfasilitasi. Silahkan datang ke DPD, nanti akomodasi semuanya dari DPD disiapkan. Mobil, tinggal kalau memang Ikhwan ada pengantarnya di pesantren, mangga. Akhwat ada pengantarnya juga. Itu kalau akhwat harus ada pengantarnya. Gitu. Nanti mungkin kita pun ada dari umhat ya. Kalau dari akhwat kita minta bantuan. Syukur ya nanti ada pendamping dari pihak pondok pesantren perempuannya atau dari keluarganya.
DPD insya Allah pun akan dari BPU akan mendampingi sampai ke level selanjutnya. Mudah-mudahan sampai level nasional. Itu. Sekali lagi, nah nanti grup yang belum masuk ke grup kita akan masukkan, dan yang sudah ada dimohon jangan keluar. Ya, kita di sana mudah-mudahan jadi wahana pembelajaran kita, belajar untuk mengupgrade kita semuanya, gitu, masing-masing dari kita, dan insya Allah DPD pun akan mengadakan kajian kitab kuning bulanan, yaitu kajian kitab I'anatut Thalibin, Sarah Fathul Mu'in. Kalau Fathul Mu'in sarahnya Qurratul Uyun. Nah ini nanti kita akan I'anatut Thalibin. Ada insya Allah kajian tiap bulannya kitab, dan insya Allah itu pun ajengan ngelogat. Gitu. Akan dilogat diterangkan sebagaimana biasanya untuk mengupgrade kita semuanya. Termasuk nanti yang di grup gitu. Tape itu mungkin penghantar dari Ana ucapkan selaku ketua panitia, jazakumullah khairan buat antum semua yang telah meluangkan waktu. Menang hari ini alhamdulillah itu rezeki dari Allah, dan yang tidak menang bukan berarti antum tidak mampu, antum mampu. Tinggal antum bagaimana mengasah diri antum semuanya, mengasah kemampuan dan juga terutama mengasah mental. Gitu. Antum mampu, bisa, mental antum belum terasah teruji, hafalan antum, pemahaman antum bisa hilang seketika di saat mental antum pun tidak siap. Dan bagi yang juara 1 nanti diutus ke provinsi, diharapkan ya menyiapkan mental, karena se-Jawa Barat, gitu. Se-Jawa Barat, tahun kemarin, tahun sebelumnya kita memang menghadapi daerah-daerah notabene lumbung-lumbung pesantren, Tasikmalaya, Ciamis, Cianjur, banyak pesantren di sana. Gitu. Mudah-mudahan tahun ini, Ana berharap Karawanglah yang menjadi juara 1 di provinsi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan keduanya ini adalah tantangan bagi anak dari BPU, DPD PKS dan juga para ulama Karawang. Apa tantangannya ya? Barusan kita bicara dengan para ulama pun, dan anak silaturahmi ke pesantren untuk mendapatkan jumlah peserta seperti yang nge-WA ke anak lebih dari 20 ajangan pada pengen ikut. Tapi yang anak sampaikan ya tadi mentalnya jangan takut dulu gitu. Nanti yang dites apa? Ilmu alatnya. Kata anak ilmu alat juga dipertanyakan. Kenapa? Berkaitan baca kitab tidak bisa lepas dari ilmu alat. Salah baca, salah arti. Gitu. Bahkan salah kita mendudukkan satu kalimat pun bisa salah kita merujuknya. Gitu. Domirnya kemana bisa salah arti juga, salah pemahaman. Tapi itu aja, jazakumullah. Maka bagi siapa yang belum masuk ke grup, nanti konfirmasi ke anak, insya Allah akan masukkan. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan program pertemuan. Pertemuan bulanan hanya untuk bagaimana kita, antum semuanya adalah ulama-ulama muda yang akan menjadi penerus. Gitu. Yang akan jadi penerus. Perjuangan Nabiullah, karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan antum semuanya adalah aset yang sangat berharga. Jazakumullah wa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.